Ditanya oleh teman-teman dan sahabatnya, wahai fulan, engkau orang baik, engkau orang soleh, engkau ahli Al-Quran, engkau ahli hadis. Kenapa engkau setiap kali naik untamu, naik kendaraanmu, kamu jatuh, mengucapin talbiyah? Apa dia bilang? Setiap kali aku mengucapkan talbiyah, aku khawatir, ya, akan dikatakan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wala sa'daik. Aku enggak suka talbiyahmu dan aku tidak bahagia dengan kedatanganmu ke tanah suci. Itulah yang dia iling-iling terus. Karena memang kata Rasulullah, ada sebahagian orang yang ke tanah suci, dia sampai di Mekah, dia sampai di Madinah, dia berada di Arafah, dia berada di Mina dan Muzdalifah. Namun kata Allah, la labbaik wala sa'daik. Aku enggak menerima talbiyahmu dan aku enggak suka kedatanganmu. Walaupun dia haji. Halo, paham betul kira-kira? Ngapunten nggih. Iki bahasa Indonesia. Saya orang Medan, ya. Jadi inilah yang dia khawatirkan. Maka monggo jaga talbiyah kita. Saat kita mengucapkan talbiyah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mulabbin illa labba ma'ahu min madarin wa syajarin wa jabalin min hahuna ila hahuna." Tidaklah seseorang mengucapkan talbiyah, Masya Allah, kecuali bertalbiyah bersamanya apa? Tanah liat, batu-batu, gunung-gunung, dari timur sana, dari barat sana, dari kanan dia, dari kiri dia, itu semua bertalbiyah sama kita. Pak Ibu, saat kita bertalbiyah dari mana? Bir Ali barangkali nggih, sampai ke Makkah Al-Mukarramah, atau dari Jeddah, atau dari atas pesawat nggih, sampai ke Makkah Al-Mukarramah, apapun yang kita lewati, apapun benda yang kita lalui, sesungguhnya kata Rasulullah, mereka itu bertalbiyah bersama kita. Kita nggak dengar, kita nggak memahami ucapan mereka, namun mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Maka setiap benda, setiap makhluk yang kita lewati saat kita bertalbiyah menuju rumah Allah, menuju Makkah Al-Mukarramah, maka nanti mereka akan berhadapan dengan Allah dan memberi pertanggungjawaban dan mengatakan, wahai Allah, ini hambamu dulu, dia ibadah haji ke Baitullah. Itu nanti akan membela kita. Gitu? Halo, ngantuk toh? Lu itu? Luwe, pasti kan gini. Nggih, maka monggo. Ini talbiyah. Maka saat kita ke tanah suci, selain kita beribadah haji dan umrah, maka kita itu memperkuat silaturahim. Bapak Ibu ketika berada di Mina, nggih, menemukan banyak orang-orang yang beda, kulitnya beda, hidungnya beda, nggih? Beda badan? Beda. Kami itu ketika haji, kami haji furoda namanya. Itu bebas, nggih? Menginap bebas di mana-mana. Kami itu banyak bertemu dengan orang-orang Rusia. Coba bayangin, mereka dari Rusia naik mobil coba. Mobil itu mobil lama. Subhanallah. Mereka bilang kami datang kemari berbulan-bulan sampai kemari. Coba bayangkan perjuangan mereka. Ya, sampai di Mina mereka menjual, ada teropong-teropongan, mereka jual barang-barang yang nggak begitu mahal, hanya untuk apa? Untuk biaya mereka kembali ke negara mereka. Subhanallah. Ya, dari ujung bumi manapun mereka ingin semua hadir di tanah suci. Ya, ingin hadir mengucapkan talbiyah, ingin mereka berada di Arafah, mereka ingin melontar jamarat. Ya, subhanallah. Kemarin kita sudah pernah melontar jamarat nggih? Ya. Bilang apa kita? Bismillah ya Allah. Ya, itu ibadah nggih. Jangan ibadah malah mikir setan. Setan dilempar ono nggih, mboten nggih. Itu adalah rentetan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau meresapi adalah ketika sa'i. Ketika kapan?
Sa'i itu luar biasa itu. Itu perjuangan ibu-ibu. Maka saya bilang, wahai para suami, wahai kaum laki-laki, maka saat kamu bersaing, ingatlah istrimu, ingatlah ibumu, ingatlah anak-anak perempuanmu yang dulu ketika siapa? Siti Hajar nggih. Siapa? Siti Hajar, ya, saat Nabi Ismail alaihissalam dia merengek-rengek, dia menangis-nangis, menahankan rasa lapar dan dahaganya, maka disitulah Siti Hajar sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dia mencari air untuk siapa? Untuk anaknya tercinta. Maka saya bilang, Bapak, kalau ada seorang suami nih, ngapunten nggih, dia pulang dari tanah suci, lalu dia sakiti istrinya, saya yakin hajinya, umrohnya nggak mabrur. Tenanan loh, halo, Bu, sampai ke suaminya, tenanan loh. Kenapa? Kalau kita mengambil hikmah daripada sa'i, itu perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang istri yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Ibrahim mengantarkan putranya Ismail dari Palestina, dia antar kembali ke Palestina. Dan dikatakan oleh Siti Hajar, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di padang pasir yang luas ini, yang tidak ada makanan, nggak ada tumbuhan? Nabi Ibrahim beberapa kali dia tidak menoleh. Ya, yang akhirnya sebelum dia jauh, dia menoleh kepada istrinya dan mengatakan, wahai istriku Hajar, aku ini adalah diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkanmu kemari sebagai pelajaran untuk semua umat manusia. Dari itulah perjuangan Siti Hajar. Sa'i berapa kali? 7 putaran G. 1. Ini bukit apa? Sofa. Ini apa? Bukit Marwah. Sofa ke Marwah. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai di Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Ada di sini 2 viral, 2 lampu hijau, ya. 2 lampu hijau. Di sini kita disunahkan ngapain? Lari kecil. Ini untuk laki-laki. Ibu-ibu jangan, nanti jatuh bahaya. Ini untuk kaum laki-laki. Siapapun yang haji, siapapun yang umrah, saat dia melakukan ibadah sa'i, maka dia melaksanakan ibadah yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika dia naik ke Bukit Sofa. Dia cari nggak ada orang, nggak ada air. Dia lihat nggak ada orang, tidak ada air. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah utuslah malaikat Jibril alaihi salam mengepakkan sayapnya sehinggalah keluar air Zam-Zam, dan dia mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Kata siapa? Kata Siti Hajar. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Siti Hajar tidak mengatakan berkumpullah, 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 maka kota Mekah bisa ditenggelamkan dengan air Zam-Zam tersebut. Masya Allah. Maka itu sekarang air Zam-Zam larang. Mahal. Sekarang pesawat nggak boleh bawa air Zam-Zam. Loh, baru ngerti toh? Saya kemarin nggak boleh bawa air Zam-Zam. Iya, dilarang keras. Ya, akhirnya ya, biasa kan orang Indonesia punya banyak akal. Ya badan, ya nggak boleh di luar, di dalam oke kan oke. Ya akhirnya saya suruh jamaah bawa bagian guing, diisi di Masjidil Haram 5 liter, masukkan ke dalam koper masing-masing. Sampai di bandara, kata petugasnya tidak boleh Zam-Zam, dilarang, diharamkan. Wah, aduh, nanti kalau seandainya ada di dalam koper-koper ini, kami bongkar semuanya. Ya Allah, biasa.
orang baru pulang dari tanah suci. Doanya makbul. Saya bilang Bapak Ibu, Pak Bu, tunggu. Doa. Ya Allah, Zam-Zam ya Allah, selamat, selamat, selamat. Akhirnya Masya Allah, selamat ya. Ya, bener. Akhirnya di antara jamaah gue ada yang bawa 10 liter, ada yang 15 liter, semua selamat. Apa itu? Kekuatan doa kita. Ya toh? Kenapa? Doa orang baru pulang dari tanah suci dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya lolos. Saya kemarin ke Pasar Kliwon, ya saya tanya itu, Mbak, ini 5 liter berapa jam-jam? Sekarang harganya 650.000. Wah, benar. Ya, maka itu. Ya, kalau masih ada air zam-zamnya simpen lah, dihemat-hemat. Siti kan. Alhamdulillah, nggih. Bismillah. Nggih. Nah, kalau mau air zam-zam datang ke rumah saya kasih ya, sedikit. Hemat-hemat deh, ya, eman-eman nggih. Kenapa? Air yang paling baik di muka bumi ini adalah air zam-zam. Maka monggo banyak-banyak disyukuri sehingga insya Allah ibadah haji kita ini menjadi mabrur sepanjang hayat. Maka sebagai penutup nggih, waktu suwi-suwi gitu. Ya, jam 10 nggih. Ya. Jam 10 sana nggih. Jadi gini Bapak Ibu. Ibadah haji kita dan umrah kita, selain manasik yang kita laksanakan, di sana ada namanya silaturahim. Ya. Dulu Bapak Ibu mungkin nggak badan, ya, dari tempat yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dari Palur, dari Mojosongo, atau dari beberapa tempat di Solo Raya ini. Dengan adanya kita ini berangkat bareng, satu KBIH, satu pesawat, satu hotel, jadi sangat merasa akrab. Ya benar. Ya, itu kenangan yang nggak pernah kita lupakan. Maka monggo kita ini yang sudah diberikan oleh Allah kemuliaan, ya, karena rukun Islam itu adalah ibadah apa? Ibadah haji. Maka rahim ini lebih diperkuat lagi. Kalau Bapak Ibu sudah berangkat ibadah haji, pengen botan umrah lagi, pengen gitu. Maka itu monggo kumpulkan uangnya, ya, sisihkan rezekinya, insya Allah. Doa sama Allah, ya. Kadang-kadang malam hari baca talbiyah, gitu. Baca apa? Talbiyah. Aku rindu Ka'bah ya Allah. Aku rindu Masjid Nabawi ya Allah. Maka undang aku kembali ke tanah suci-Mu ya Allah. Maka insya Allah akan diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dan insya Allah akan berangkat kembali ke tanah suci. Dengan apa kui? Dengan silaturahim. Hadis sahih muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Yang sudah sering dibacakan dan dibahas nggih, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dibentangkan luas rezekinya, ya, orang yang sangat suka, orang yang sangat ingin rezekinya dibentang luaskan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia suka silaturahim. Ini kita berkumpul di sini, tujuan kita selain menuntut ilmu, selain mengenang kebaikan kita di tanah suci, berada di Makkah dan di Madinah, saat ini kita menjalin apa? Silaturahim. Supaya apa? Semoga rezeki kita, anak kita, keluarga kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada utang-utang kita, semoga dilunaskan insyaallah. Amin. Wah, ternyata Pak, jemaah sini nggak ada utang-utangnya barangkali. Udah lunas sih. Masya Allah. Memang benar-benar Pak Haji, Bu Umroh ini. Bu Umroh, Bu Hajah. Kenapa? Nggak ada utangnya.
Yang ada cuma utang budi barangkali nggih. Maka monggo jangan sempat nanti ngapunten sudah haji, sudah umroh, sudah berangkat ke tanah suci, utangnya malah di mana-mana. Ya, akhirnya dijulukilah Pak Haji Utang. Nauzubillah. Kemudian apa lagi? Ya, nih umur kita diberkahi. Maka monggo, kalau ada nih seperti ini pertemuan hadir aja. Walaupun kadang-kadang kita nggak enak badan, saya ini capek saya, bener. Tadi subuh ngisi, tadi jam 6 ngisi lagi, ini ngisi, habis ini ngisi lagi saya. Tapi saya bilang, ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Aku ingin berbagi ilmu dengan saudara-saudaraku. Jadi monggo, ada pengajian, ada majelis ta'lim untuk kita belajar agama, hadirilah. Allah akan berikan kita kesehatan. Kalaupun nanti kita mungkin akan dipanggil oleh Allah, kita akan ditutup dengan husnul khatimah. Saya itu terharu, nggih. Ada seorang ibu yang rajin pengajian. Saya itu ngisi di Masjid Sumber At-Taqwa, nggih. Ya, Masjid Taqwa Sumber, nggih. Ketika itu seorang ibu, ya, dia sudah rapi dia. Bagus pakaiannya untuk ke masjid ikut pengajian. Qadarullah, dia mau setelah sudah rapi-rapi nggih, sudah bagus pakaiannya, sudah bersiap-siap untuk ke masjid, mau menghadiri pengajian, ya qadarullah, dia mau masukkan baju. Kemana? Mesin cucian. Ternyata ketika dia memasukkan, jatuh dia. Ya, jatuh akhirnya qadarullah dia meninggal dunia. Ini menandakan apa? Allah sayang sama dia. Sudah rapi dia berpakaian pengajian, tapi Allah panggil dia, kan enak tuh. Saat kita dalam keadaan menutup aurat, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, niat sudah ingin berangkat menuju majelis ta'lim, yang di situ malaikat mendoakan kita, malaikat menaungi dengan sayapnya, kemudian kita meninggal dunia. Itu HP tenang. Ini ngapunten nggih. Iya, pas mati nonton TV, nonton dangdutan, malah mati. Iya, ada ngono kuwi nggih. Sudah haji dia, sudah umrah dia, namun na'udzubillah ketika meninggal dunia dalam keadaan buruk, tidak husnul khatimah. Maka itu doa kita di antara yang paling bagus agar kita nanti kelak dimatikan oleh Allah, kita wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Karena tentunya hidup kita nggak lama, 60, 70, 80 selesai gitu ini. Iya, Bodan? Iya? Halo? Jangan sekarang. Kalau sekarang insya Allah umur panjang, murah rezeki. Tapi saatnya kita akan dipanggil oleh Allah. Maka kita berharap, ya Allah, dengan wasilah ibadahku kepada Engkau, dengan ibadah sholat, puasa, zakat, hajiku, maka tutuplah ajalku ya Allah dengan husnul khatimah. Maka semoga insya Allah Bapak Ibu ini orang-orang baik, soleh dan soleha, dan kita berharap terus monggo ya kajian seperti ini